Alhamdulillah, summalhamdulillah, alladzi allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Faya ayyuhal khadirun ittaqullah, innallaha ma'al muttaqin, innal muttaqina fi maqamin aminin fi jannatu wa uyun. Para jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah di dalam mengawali ibadah kita salat Jumat siang ini kita benar-benar berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yakni pertama dengan cara beribadah taat secara maksimal kepada Allah, yang kedua dengan cara menghindari dengan maksimal larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat hadis sahih yang panjang membagi zaman ini menjadi 5 tahapan. Yang pertama disebut zaman nubuwah, zaman kenabian, yaitu selama Nabi menjadi Nabi dan Rasul. Zaman kedua disebut zaman al-khilafah ala minhajin nubuwah, zaman kekhalifahan. Para pakar sejarah menafsirkan inilah zaman khulafaur rasyidin, yaitu zaman Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kemudian zaman yang ketiga disebut Al-Malikul A'zam, berubah dari khalifah menjadi kerajaan, tetapi kerajaan yang masih menegakkan keadilan. Itulah yang ditafsirkan zaman Abbasiyah, Umayyah, Utsmaniyah, dan itu berakhir pada 1924 ketika jatuhnya Turki Utsmani ke tangan orang Yahudi yang bernama Mustafa Kemal Atatürk. Kemudian yang keempat disebut Al-Malikul Jabbariyun, yaitu zaman kerajaan yang diktator yang berlaku di seluruh muka bumi. Kapan? Ya, sejak 1924 itu umat Islam di seluruh dunia mengalami nasib yang kurang beruntung dan sampai hari ini. Artinya Islam sudah tidak berkuasa di muka bumi, tapi umat Islam dikuasai di seluruh muka bumi. Kemudian yang kelima, para jamaah sekalian, kita harus yakin ini karena ini adalah sabda Nabi, bagian dari keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Zaman yang terakhir kembali lagi seperti zaman yang kedua kata Nabi, yaitu al-khilafah ala minhajin nubuwah. Para jamaah sekalian, zaman al-khilafah ala minhajin nubuwah itu kapan terjadi? Para pakar sejarah banyak yang mengatakan kurang lebih pada tahun 2024 bahwa umat Islam akan menguasai kembali
seluruh permukaan bumi seperti dulu pernah menguasai kembali di seluruh permukaan bumi. Kaum muslimin para jamaah sekalian rahimakumullah, gimana analisanya itu? Nabi mengatakan setiap 100 tahun ada mujaddid. Mujaddid itu adalah tokoh yang memperbarui Islam, politik Islam, kekuasaan Islam, kebudayaan Islam, pemikiran Islam, dan seterusnya. Kalau 100 tahun itu dihitung dari 1924, coba ditambah 100, berarti 2024. Kemudian berikutnya para jamaah sekalian rahimakumullah, bagaimana kebangkitan itu bisa terjadi? Umat Islam harus membangun pilar-pilar kebangkitan itu. Ibarat kebangkitan itu sebuah bangunan gedung yang megah, maka dibutuhkan pilar-pilar yang kuat. Dan pilar yang pertama adalah pilar kekuatan iman. Jadi para jamaah sekalian, kita terpuruk itu karena pilar imannya lemah, dan kita nanti akan bangkit lagi ketika pilar keimanan kita menjadi kuat. Apakah ada buktinya bahwa kekuatan iman itu bisa menyebabkan kita membangun kebangkitan dan kemenangan? Bagi orang yang menjadi penonton, levelnya bagi umat Islam itu tidak merasa bahwa kebangkitan itu akan terjadi. Tapi bagi mereka yang menjadi pemain, yang bekerja, berjuang di medan dakwah, di medan perjuangan, maka mereka akan merasakan bahwa getaran-getaran kebangkitan itu akan tiba di seluruh permukaan muka bumi ini. Saya tunjukkan kekuatan iman para jamaah sekalian. Apa benar kekuatan iman itu menjadi sumber kekuatan utama? Dalam sejarah sirah, itu kalau kita membaca tentang kisah Perang Mu'tah, kita akan mengetahui bahwa hanya iman yang menjadi sumber kekuatan. Para jamaah sekalian, Perang Mu'tah itu Nabi tidak ikut. Tetapi Nabi menunjuk panglima perangnya. Jadi begitu baris mau berangkat, Nabi berpidato, yang menjadi panglima perang hari ini Zaid bin Harisah. Kalau dia gugur, diganti Ja'far bin Abi Thalib. Kalau dia gugur juga, diganti oleh Abdullah bin Rawaha. Yang terakhir dia mengatakan, kalau sampai dia gugur juga, silakan pilih panglima perang di lokasi medan tempur. Itu pesan pertama sebelum berangkat. Kemudian pesan yang kedua, sampai di medan tempur, tempatnya di Antakya namanya, di wilayah Bizantium, Romawi Timur, atau sekarang Turki. Sampai di medan tempur, kalian hanya mengharap ridha Allah dan pertolongan Allah. Berangkat para jamaah sekalian. Umat Islam membawa 3.000 personil, orang Romawi 200.000 personil, bersenjata lebih lengkap, lebih canggih, dan akomodasinya lebih canggih, lebih lengkap. Coba pikirkan para jamaah sekalian, dibolak-balik, bagaimana 3.000 bisa melawan 200.000. Tapi ini terjadi. Maka di medan tempur ternyata panglima perang pertama Zaid bin Harisah gugur. Maka bendera la ilaha illallah ditangkap oleh Ja'far bin Abi Thalib. Panglima perang yang gagah berani, anaknya Abi Thalib, keponakan Nabi. Dia gugur juga. Maka bendera la ilaha illallah ditangkap oleh Abdullah bin Rawaha. Panglima perang yang gagah berani yang dipilih oleh Nabi. Ternyata takdir Allah mengatakan Abdullah bin Rawaha juga gugur para jamaah sekalian. Maka bendera itu belum sampai jatuh ke tanah, ada anak muda yang baru masuk Islam, dia tidak hafal ayat apapun kecuali satu surat. Surat Al-Fatihah.
namanya Khalid bin Walid. Belum lama masuk Islam. Maka dia berlari, kemudian sebelum jatuh ke tanah bendera itu ditangkap. Kemudian seluruh pasukan dengan isyarat menunjuk Khalid bin Walid menjadi panglima perang yang keempat. Maka ini ciri seorang pemimpin, para jamaah sekalian. Seorang pemimpin itu bisa membangun strategi, bisa memutuskan dalam hitungan menit, bukan jam. Khalid bin Walid melihat 3.000, 200.000. Apa yang dilakukan? Ini anak muda yang cerdas, yang imannya 24 karat, walaupun dianya hafal suratul Fatihah. Keimanannya sudah sampai mendekati kesempurnaan. Orang yang imannya mendekati kesempurnaan itu, para jamaah sekalian, muncul apa yang disebut as-saja'ah, keberanian. Keberanian bicara benar, keberanian menegakkan kebenaran, dan keberanian menumpas kebatilan. Itu kalau imannya sudah mendekati kesempurnaan. Tetapi kalau orang takut miskin, takut resiko, mau ngomong benar takut, itu imannya belum atau jauh daripada kesempurnaan. Yang ada pada dirinya hanya ketakutan. Khalid bin Walid tidak seperti itu, para jamaah sekalian. Maka dia berpikir singkat, ketemulah strategi yang jitu seorang panglima perang yang belum pernah dilakukan oleh panglima perang sebelumnya dan sesudahnya. Pertama, 3.000 ini pasukan sebelah kanan pindah ke kiri, kiri pindah ke kanan. Pasukan depan pindah belakang, belakang pindah depan. Sehingga persepsi musuh ada pasukan baru yang datang untuk mempressure musuh, pasukan Romawi. Yang kedua, di depan di baris kuda, kira-kira 4. Sebelah kanan, sebelah kiri 4. Kuda ini diikat dengan tali, talinya diikat dengan pelepah kurma. Maka Khalid bin Walid memberikan komando, ketika kuda nanti menyeberang berlawanan, maka seluruh pasukan mengepung 200.000 itu. Maka kuda ini dipukul, kemudian lari yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan, maka debu bertebangan ke langit sehingga musuh, orang-orang Romawi tidak bisa melihat kemana pasukan Khalid bin Walid berpencar. Begitu gelap berpencar mengepung. Maka pada saat itu hitungan jam, bukan hari, dipanah dari seluruh arah, 200.000 itu habis, para jamaah sekalian, dicukur habis oleh 3.000 orang, tinggal belasan. Itu terjadi, fakta sejarah. Kemudian pasukan Islam juga ada yang gugur, tapi belasan. Tentara Islam yang dipimpin Khalid bin Walid gugur belasan orang, tapi mereka gugur semua, tinggal belasan orang. Maka raja mereka marah, namanya Heraklius, para jamaah sekalian. Sisa-sisa pasukan yang masih hidup, itu ada tokoh yang masih tersisa. Ditanya, kalian perang melawan manusia apa bukan? Manusia. Jumlah kalian dibanding mereka lebih banyak mana? Jumlah kami jauh lebih banyak di setiap tempat. Ini pelajarannya, para jamaah sekalian. Lalu Heraklius dengan nada marah sekali, kenapa kalian bisa kalah? Ini jawaban yang menjadi pelajaran. Tokoh yang masih hidup itu mengatakan, kita kalah karena mereka umat Islam kalau malam sholat tahajud, kalau siang berpuasa, mereka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan mereka selalu menegakkan kejujuran di antara mereka dan keadilan di antara mereka. Sementara tentara kita setiap hari minuman keras, setiap hari berzina, setiap hari merampok harta orang lain, dan kita tidak menegakkan kebenaran dan menutup kemungkaran, dan kita tidak menegakkan keadilan. Apakah Heraklius marah? Tidak, ternyata, para jamaah sekalian. Objektif, karena dia orang yang cerdas, mengatakan apa yang kamu sampaikan benar ada.
Saya tahu sebab kelemahan, saya tahu sebab kekuatan. Umat Islam itu menang karena perilakunya baik, kita kalah karena perilaku kita buruk. Artinya apa para jamaah sekalian? Umat Islam ini walaupun kecil diberikan kemenangan. Kenapa? Karena ditolong oleh Allah. Kenapa ditolong oleh Allah? Karena mereka menegakkan keimanan dalam kehidupan. Implementasi keimanan itu salah satunya adalah orang yang sholat malam, orang yang berpuasa, orang yang jujur, orang yang menegakkan kebenaran, menutup kebatilan, orang yang menegakkan keadilan. Itulah rahasia kemenangan. Sehingga kita bisa yakin bahwa kita ingin menang, iman dulu, kekuatan iman dulu. Itu yang dipesankan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tepatnya surat Ali Imran ayat 160. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Iyan surkumullah fala ghalibalakum. Jika Allah sudah menolong kalian, maka tidak ada kekuatan apapun yang mampu mengalahkan kalian. Ini para jamaah sekalian. Jadi kalau Allah sudah menolong umat Islam, tidak ada kekuatan apapun yang mampu mengalahkan umat Islam. Wa iyyahzulkum faman dzalladzina yansurukum min ba'di. Tetapi kalau Allah membiarkan kalian, tidak menolong kalian, siapa yang bisa menolong kalian selain Allah? Itu pertanyaan Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Oleh karena itu, bertawakallah kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. Jadi kalau Allah sudah menolong, tidak ada yang mampu mengalahkan. Oleh karena itu, umat Islam itu ditolong oleh Allah ketika iman mereka sudah 24 karat. Para jamaah sekalian rahimakumullah, kalau sampai rajin melihat media sosial bencana di Semeru itu sebelum 3 hari sebelum bencana ada seorang Habib yang diusir, namanya Habib Muhdhar. Orang yang ngajar ngaji di situ bertahun-tahun, dikasih rumah oleh seseorang, wakaf ini dipakai untuk tempat tinggal Habib Muhdhar. Tapi salah satu dari ahli waris itu mengusir, disertai dengan 40 orang yang mengusir. Yang hari ini 40 orang itu sampai hari ini belum ditemukan dan kampung itu terkubur. Kenapa? Karena jauh dari iman. Kalau sampean googling di Google, coba di googling Kampung Legetan di Jawa Barat, Jawa Tengah, tapi mendekati googling itu. Itu satu kampung dikubur oleh Allah karena longsor, dan itu tidak masuk akal. Legetang itu di sini ada kampung, ada baru bukit. Bukit ini jam 3 malam itu seakan-akan diambil, kemudian untuk mengubur satu kampung sekitar 545 orang habis di situ, karena di kampung itu setiap hari dipakai miras dan perzinahan dan perjudian. Artinya apa? Kalau Allah sudah tidak menolong, siapa yang bisa menolong? Tapi kalau Allah sudah menolong, satu orang Habib Muhdhar ini, sama namanya Pak Roh, yang rumahnya masih tidak berubah, tidak kemasukan abu, padahal yang lain sudah terkubur dengan tanah. Kalau Allah sudah menolong, ini buktinya. Jadi sayang sekali ini tidak dipotret oleh orang-orang yang berkunjung ke sana, bahwa ada tanda-tanda pelajaran bagi orang-orang yang beriman, bahwa orang yang beriman ditolong oleh Allah, kalau dia tidak beriman tidak ditolong oleh Allah. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, sumber kekuatan berikutnya sebagai implementasi iman kita adalah ibadah. Allah berfirman dalam surat Al-Had, surat 22 ayat 77. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, irka'u, rukuklah, wasjudu, sujudlah, wa'budu rabbakum, dan sembahlah Tuhanmu. Ini kan sholat. Kemudian ditambah waf'alul khaira, dan berbuat baiklah, selalu memproduksi amal soleh, tidak memproduksi amal yang tidak diridhai oleh Allah. Allah menutup dengan kalimat yang indah sekali, la'allakum tuflihun, agar kamu mendapatkan kemenangan. Jadi lagi-lagi kekuatan, kemenangan, kehebatan itu iman. Iman yang diimplementasikan salah satunya dalam bentuk ibadah. Dan sholat ini juga menjadi sumber kekuatan. Demikian para jamaah sekalian, khutbah singkat ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wala zikrullahi akbar.